Penemuan jasad ibu dan anak yang tinggal kerangka di perumahan Tani Mulya, Desa Tani Mulya, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat mengejutkan banyak pihak. Pasalnya warga setempat sama sekali tidak menyadari wanita bernama Iguh Indah Hayati berusia 55 tahun dan anak lelakinya Elia Immanuel Putra berusia 24 tahun telah tewas di dalam rumah. Jasad mereka pertama kali ditemukan oleh Mujoyo Chandra yang merupakan suami Indah sekaligus ayah Elia pada Senin 29 Juli. Mujoyo sendiri sudah lama berpisah rumah dengan Indah namun statusnya belum bercerai. Ia meninggalkan istrinya tersebut sejak tahun 2014. Mujoyo yang datang terkejut dengan kondisi rumah yang tak terawat dan terlihat sepi, bahkan pintu yang digembok dari dalam. Dibantu warga, Mujoyo kemudian menjebol pintu rumah dan menemukan istri serta anaknya dalam kondisi meninggal dan tinggal kerangka di kasur yang berbeda. Kapolsek Padalarang AKP Kusmawan mengatakan komunikasi terakhir Mujoyo dengan Elia dilakukan pada 2018 silam. Polisi pun telah menggelar olah TKP pada Selasa 30 Juli untuk mencari indikasi pidana. Selain itu, polisi juga mengumpulkan beberapa barang yang bisa dijadikan petunjuk terkait penyebab kematian Indah dan Elia. Sejauh ini, polisi belum dapat menyimpulkan penyebab kematian ibu dan anak tersebut. Polisi juga masih menunggu hasil pemeriksaan dari tim forensik untuk mengetahuinya. Awalnya yang menemukan adalah suaminya yang berkunjung ke rumah ini dengan tujuan karena statusnya pisah tempat, sehingga suaminya untuk berkunjung yang sudah lama ditinggalin kurang lebih 6 tahun ya? 6 tahun. 6 tahun dari 2018 sampai dengan 2024 ini. Rencana si suaminya akan berkunjung kepada anak dan istrinya. Namun ketika mau masuk ke rumah, kondisi pagar pintunya itu tergembok, sehingga dari suaminya ini menghubungi Pak RT dan warga untuk minta bantuan melalui jebol. Nah, setelah terbuka ditemukanlah dua sosok kerangka mayat tersebut di tempat itu. Kemudian dari olah TKP awal mungkin bisa dijelaskan, jadi ada kemungkinan ini mengunci diri atau seperti apa, dan kalau melihat dari olah TKP awal? Diduganya mengunci diri dari sebelumnya, karena ketika akan masuk itu harus melalui dijebol dulu dari gemboknya yang dikunci dari dalam. Awalnya yang menemukan adalah Selama bertahun-tahun, warga di perumahan Tani Mulya, Desa Tani Mulya, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat tak menyadari ada ibu dan anak yang sudah tewas di dalam rumahnya sendiri. Warga setempat mengaku mereka terakhir bertemu wanita bernama Indah Hayati dan anak lelakinya Elia Immanuel Putra sebelum pandemi COVID-19. Tetangga Indah, Ai Suryati, mengatakan dirinya mengira Indah dan Elia sudah pindah rumah. Pasalnya, Indah sudah meminta surat pindah ke ketua RW setempat. Selain itu, warga juga tak pernah mencium bau mayat dari rumah tersebut. Bahkan di depan rumah tempat ditemukannya kerangka Indah dan Elia, ada tulisan dijual. Ai mengungkapkan ada calon pembeli yang sempat menghubungi nomor yang tercantum namun tidak aktif. Adapun jenazah ibu dan anak ini baru ketahuan pada Senin 29 Juli saat suami Indah sekaligus ayah Elia, Mujoyo Chandra, berkunjung ke rumah. Meski masih berstatus suami istri, namun Mujoyo dan Indah sudah pisah rumah. Saat tiba, Mujoyo mendapati rumah dalam keadaan tidak terawat dan tergembok dari dalam. Kemudian saat pintu dijebol, barulah diketahui Indah dan Elia masih di dalam rumah, namun dalam keadaan meninggal dunia di kasur yang berbeda. Ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di Bandung Barat ternyata meninggalkan banyak coretan pesan di tembok rumah. Diduga pesan-pesan tersebut ditulis oleh Iguh Indah Hayati dan Elia Immanuel Putra sebelum meninggal dunia. Tulisan tersebut ditujukan kepada Mujoyo Chandra, suami Indah sekaligus ayah Elia. Satu di antaranya berbunyi, "Jikalau kau menikah lagi, aku harap kau jangan menyakiti istri ketigamu nanti. Aku lihat kau sudah meminang istri baru lagi kan? Yang dari Ciamis yang foto bersamamu itu dipakai di FB Hendra Setiawan.
Di kolom komentar tertulis mengingatkan kau sudah gagal menjalani hubungan pada istri kesatumu yang bernama Leonie Maria Teresia. Tulisan indah yang lain meminta untuk mewakafkan rumahnya untuk Masjid Tani Mulya. Jika Mujoyo tak menyerahkan berarti sudah menjadi penjahat karena merebut hak Indah dan warga Tani Mulya. Sama seperti sang ibu, anak lelakinya Elia juga turut menuliskan curahan hatinya di tembok. Elia mengatakan dirinya hanya meminta uang sekolah, namun nampaknya tidak pernah diberi. Ia meminta maaf karena tak bisa menjadi anak yang sempurna seperti yang dituntut oleh sang ayah. Lebih lanjut, Elia menekankan bahwa hanya Tuhan yang sempurna. Kapolres Cimahi AKBP Tri Suartanto mengatakan tulisan-tulisan tersebut berkaitan dengan masalah rumah tangga. Meski begitu, polisi akan mencocokkan tulisan tersebut dengan tipografi yang biasa ditulis oleh Indah dan Elia di media tulis semasa hidupnya. Tulisan di tembok sekaligus jadi barang bukti polisi untuk mendalami penyebab kematian. Kematian ibu dan anak yang ditemukan tinggal kerangka di Bandung Barat masih menyisakan misteri. Tetangga sekitar rumah mereka pun bahkan tak menyadari selama 6 tahun terakhir terkait kematian ibu dan anak tersebut. Jenazah bernama Iguh Indah Hayati dan Elia Emmanuel Putra ditemukan di kasur berbeda pada Senin 29 Juli. Warga bernama Entin berusia 43 tahun yang ditemui pada Selasa 30 Juli mengaku terkejut dengan penemuan kedua jenazah tersebut. Entin yang merupakan teman main dari Indah mengaku terakhir mengobrol dengan wanita berusia 55 tahun itu sekitar 5 tahun lalu. Sosok Indah pun disebutnya sebagai pribadi yang tertutup. Menurut Entin, Indah sempat mengatakan akan pindah ke Cisarua dan juga sempat meminta maaf. Hal inilah yang membuat Entin tak lagi berkunjung ke rumah Indah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.